Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widat Krisviananda dari kelas 05 TPLP 037 dengan NIM 231011 402143. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek portofolio website saya untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pemrograman web 1. Jadi di layar yang sebelah kiri ini adalah source code yang sudah saya buat, dan di sebelah kanan ini adalah hasil website yang sudah saya running di browser. Baik, poin pertama tentang struktur dan teknologi. Di sebelah kiri bisa kalian lihat saya punya 3 file terpisah. Ada 4, ini hanya untuk background, tapi ini 3 file utamanya. Yang pertama itu ada index.html, yaitu untuk struktur HTML. Yang kedua itu ada script.js untuk JavaScript. Dan yang ketiga itu style CSS untuk styling dari website saya. Pertama kita mulai, saya akan menjelaskan nggak semua kodenya, jadi beberapa saja sebagai contoh. Nah, kalau di file HTML, sebelah kiri ini, saya definisikan struktur dari navigation bar atau navbar. Ini dia navbar. Jadi di sini saya ada logo nama saya sendiri yaitu MWG, tingkatan dari Muhammad Widat Krisviananda, dan menu navigation. Nih hasilnya di bagian kanan. Navbar ini muncul di bagian, kalian lihat di bagian atas website dengan logo dan semua menu yang sudah saya buat. Nih menunya. Selanjutnya kita akan menjelaskan itu hero section. Di short hero section ini, nih yang ini sampai sini. Saya buat greeting name, nih nama saya sendiri. Ini hasilnya yang sebelah kanan. Yang ini mau nama sendiri ya, mau tidak. Ada juga front end nih, dan sedikit deskripsi tentang saya nih, seperti ini. Semua elemen hero section muncul dengan background yang menarik. Ini saya tambahin juga sedikit background yang saya suka, yaitu grup saya. Selanjutnya di poin kedua kita akan lanjut saja ke CSS. Saya akan menjelaskan sebagian aja ya, nggak semua di HTML. Itu 2 aja tadi saya sudah jelasin. Poin kedua, styling dan design. Di sebelah kiri, sekarang saya kan udah buka file CSS. Di shortcut kode ini, saya pakai CSS variable untuk warna. Ada primary color, merah, nih. Karena saya suka Manchester United, makanya saya menggunakan warna merah. Dan secondary-nya yaitu warna hitam. Dan dengan aksen color
kuning keemas-emasan. Dan hasilnya di website sebelah kanan semua warna tema kayak apa ya, Manchester United lah boleh dibilang. Merah untuk heading dan button, hitam untuk background, dan emas untuk aksen. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu kode lagi dari CSS. Misalnya di shortcut hero, bentar saya cari deh. Shortcut hero. Maaf, kita, nah ini section ini saya kasih background gradient dari merah ke hitam menggunakan linear gradient. Nih, kalian lihat. Dan saya di sini saya tambahin sedikit background dari klub Manchester United. Dan akhirnya saya punya arrow section yang gradient yang smooth dari merah ke hitam dan ada backgroundnya juga. Selanjutnya kita lanjut, kita jelasin shortcut. Misalnya apa ya, bentar. Misalnya button deh, mana ya button. Bentar, nih di sini kalau di shortcut button ini guys, shortcut button saya kasih border radius nih 50 px supaya rounded, dan saat hover ada transfer translate y minus 3 px supaya naik sedikit. John, button ini ya. Jadi kalau saya ke buttonnya, jadi ada rounded dan animasi naik saat di hover seperti ini. Nah, jadi kayak smooth kan. Selanjutnya di shortcut kita cari lagi, saya akan jelasin dikit. Bisa di shortcut bentar. Ya, nah, saya cari project deh, coba di project session ya. Kita jelasin ini deh. Project card coba ya. Nih, project card ini hover. Project card hover effect. Di shortcut project card saya kasih hover effect juga. Card akan translate C. Nih, translate C minus 10 px dan shadownya lebih besar. Nah, tuh. Bentar. Nih, hasilnya card akan terangkat saat di hover dengan shadow yang lebih dramatik. Seperti ini. Mana project?
project. Nih hasil di sebelah kanan ya. Project. Tapi dalam projectnya belum ada sih. Nih, kayak gini tuh. Karena ini setengah dong, jadi kelihatannya kayak gini. Nih, jadi kayak ada shadow kalau dimasukin ke sini. Gitu sih. Nih, tuh kayak gitu ya. Teman-teman contohnya. Di poin ketiga ini saya mungkin cukup ya jelasin style CSS itu yang berapa aja saya jelasin. Kita lanjut ke poin ketiga. Kita akan coba bahas dark mode fungsional. Kita akan bahas dark mode. Nih, dark mode. Nih, poin ketiga ini adalah code untuk dark mode toggle. Yang ini nih. Saya buat event listener yang mendeteksi saat button diklik di shortcut ini. Saat button diklik class dark mode akan ditambahkan ke body icon berubah dari bulan ke matahari dan preferensinya disimpan di local storage. Nih, kayak gini nih. Set, tuh. Kalau dipencet berubah ke matahari ya. Nih, hasilnya sebelah kanan ada button bulan. Nih, kayak gini. Button bulan di pojok kanan. Kalau dipencet, teks terang icon berubah jadi matahari. Nah, gitu dong ini. Set, tuh kayak gitu jadinya. Nih, kita lihat ya dari CSS-nya buat inian, buat warna dari dark mode backgroundnya nih. Nih, saya kasih tahu. Hmm, kucing itu sini. Nih. Nih, kalau lagi dark mode jadi kayak gini ntar warnanya. Kalau kita lihat CSS sebelah kiri saya udah definisikan warna untuk dark mode. Sini background color jadi hitam gelap, text color jadi terang. Nih, jadi putih. Variabelnya otomatis ganti saat kelas dark mode aktif ya. Tuh kayak gini tuh jadinya. Nah, kita terangin ya. Dan begini hasilnya bisa switch bolak-balik antara light dan dark mode dengan smooth, preferensi juga tersimpan. Jadi kalau refresh tetap di mode yang terpilih. Tuh. Jadi kalau di refresh kayak gini tuh tetap nggak keganti jadinya. Lanjut kita ke JS lagi karena kita tadi lagi bahas JS kan. Poin yang keempat, animasi dan interaktif di source code sebelah kiri ini. Kita akan jelasin tentang ini deh, skill bar animation. Bentar, saya cari dulu. Ini adalah shortcut untuk skill bar animation. Nih, segini. Saya pakai event listener scroll untuk detect saat user scroll ke skill section. Nih, skill section.
skill section. Kalau di shortcut ini, saat section terlihat, skill progress bar akan animate dari 0 ke persen yang ditentukan. Nih, kayak gini nih. Nih kayak HTML 90%, nih kayak misalnya dong ya teman-teman ya. Buat contoh aja, CSS 85, JavaScript 80%, oh, segini. Sesuai, jadi dia sesuai berapa persennya. Tuh, jadi pas saya scroll ke skill section, nih, skill bar akan terisi otomatis dengan animasi smooth seperti ini. Tapi ini karena setengah dong, jadi gitu dong kelihatannya. Ya sih gitu aja untuk dari skill bar animate, skill bar on scroll. Jadi kalau lagi di scroll, terusnya dia muncul seret gitu. Selanjutnya kita akan jelasin di kode apa ya. Nih coba kita jelasin smooth scrolling. Di source code ini smooth scrolling saat navigation link diklik, prevent default supaya tidak jam langsung lalu pakai Windows Scroll TO. Ini kita ini kodenya smooth scrolling. Pakai Windows Scroll TO dengan behaviors mode. Nih, kayak gini nih contohnya. Section bisa station kontak. Nih, tuh. Hasilnya di website saat saya klik menu kontak misalnya tidak langsung jam tapi scroll dengan smooth seperti ini. Jadi user experience-nya jadi lebih baik. Nih ke kontak nih misalnya. Terus so, ya gitu. Kalau tentang smooth scrolling, selanjutnya saya akan jelasin tentang form validation. Form validation bentar dia nih kontak form. Insert kontak form ada validation sederhana. Kalau file kosong muncul notifikasi error dengan warna merah, kalau lengkap muncul notifikasi sukses dengan warna hijau. Nih kita contohin coba. Saya bisa ya, keren. Tuh ada notif ini kalau nggak ngisi semuanya. hmm, Kalau diisi semuanya misal gini, masih aja masih, oh masih ada atasnya nih. Lihat lagi coba dah. Saya gini, oh ini harus pakai add Gmail ya. Bentar. Oh
Terima kasih, pesan Anda telah dikirim. Ada notif gitu. Selanjutnya saya akan jelasin tentang waduh, intersection observer animation di halaman nih. Di shortcut ini saya pakai untuk animasi fade elemen dimulai dengan opacity 0 dan translate Y 30 px, lalu terlihat di viewport akan jadi opacity 1 dan translate Y 0. Nih, tuh, jadi hasilnya perhatikan saat saya scroll ke project session, card muncul dengan animasi fade in di bawah seperti ini, lebih dynamic dan bagus. Project session tuh set gitu tuh. Nah, selanjutnya saya paling akan menjelaskan satu lagi di shortcut CSS di bagian bentar saja dulu, di bagian aduh, di bagian nih media. Poin kelima, responsive design di shortcut CSS di sebelah kiri saya pakai media Whereas untuk breakpoint 968 px dan 768 px. Kalau di shortcut ini navigation berubah jadi hamburger, menu di mobile, timeline jadi single column vertikal, dan grid jadi satu kolom. Sekarang saya coba demo responsive class. Saya buka DevTool dan aktifin responsive mode. Kita klik kanan. Jadi kayaknya deh, karena ini nggak bisa diklik kanan. Jadi pokoknya saat saya resize ke ukuran mobile, navigation otomatis jadi hamburger menu seperti ini nih, hamburger menu nih. Mana bisa klik hamburger, mobile menu, interaction. Kita menu bisa ditoggle finish slide dari kanan dengan smooth, dan kalau saya scroll ke bawah, timeline berubah jadi vertikal, skill jadi satu kolom, project juga jadi satu kolom kayak gini nih. Kalau mobile berarti nih kayak gini tuh. Kalau mobile dia bentuknya 4. Semuanya sudah di-adjust untuk mobil view dan tetap user friendly. Ya, itu aja sih yang saya bisa sampaikan dari website yang sudah saya buat. Jadi sebelah kiri ini shortcut dengan HTML untuk struktur CSS, untuk styling, dan JavaScript untuk fungsionality yang saya tulis. Dan di sebelah kanan ini adalah contoh dari website portofolio saya. Masih sederhana sih, masih banyak kurangnya juga. Website ini paling saya akan terus develop dengan menambahkan lebih banyak project dan fitur ke depannya seperti blog section,
integrasi backend, dan mungkin migrasi ke yang lainnya. Oh ya, untuk di bagian project ini saya belum isi karena saya ada project tapi saya belum pindahin waktunya. Cukup nggak apa-apa. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.